Nah, kita sejak meeting hari Minggu kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Pak Mendagri nih. Langsung hari Seninnya kita kumpulin seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa membangun sistem pengawasan yang komprehensif. Nah, tadi juga sudah setuju di meeting bahwa pengawasan itu secara internal akan dilakukan oleh BGN setiap hari. Kita akan membangun checklist apa saja yang mesti diawasi. Contohnya, itu kan ada bahan baku yang kita pakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus apa tidak? Itu dibicarakan. Tadi Kepala Badan Pangan Nasional bilang ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas bahan baku. Tadi juga kita bahas bahwa kualitas air itu sangat penting untuk menentukan apakah nanti makanan yang disajikan itu baik atau tidak. Itu juga nanti akan dilakukan proses pengawasannya on daily basis oleh Badan Gizi Nasional. Nah, peran Kemenkes dan BPOM di sini adalah nanti kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para SPPG ini yang akan kita lakukan seminggu sekali. Jadi nanti Kemenkes, kemudian Kemendagri karena aparatnya ada di bawah Pemda dan BPOM akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari, kita lapis dengan pengawasan eksternal setiap minggu. Dibantu dari luar. Ya, itu yang untuk pengawasan. Dan yang terakhir yang kita minta adalah proses pengawasan adalah bagaimana kalau ada dua lagi saya ingin sampaikan. Pertama, kalau ada kejadian keracunan, ya, atau KLB kita ngomongnya. Kalau dua yang keracunan kan aturannya itu disebut sebagai KLB. Itu di tempatnya Kemendagri sudah mengeluarkan aturan gugus cepat yang isinya adalah teman-teman dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, sekolah-sekolah, upaya kesehatan sekolah, dan juga dari Kementerian Kesehatan. Kita ingin memastikan kalau ada kejadian luar biasa, itu bisa ditangani cepat oleh para puskesmas, hasilnya diperiksa di laboratorium kesehatan masyarakat, dan kalau ada yang perlu dirawat, segera dimasukkan ke rumah sakit. Kemudian yang terakhir, yang terkait dengan pengawasan yang tadi Pak Menko sampaikan, kita juga ingin melibatkan unit terbesar penerima. Karena pengawasan itu selain pengawasan di produksinya, juga harus ada pengawasan di penerimanya. Dan di sini unit penerima yang paling besarnya itu ada di Menteri Dikdasmen. Beliau tuh punya sekolah sama madrasah 200.000 lebih ya Pak Menteri ya. Lebih. Menteri Agama ya, tapi kalau di Bapak tuh 200 ribuan lebih ya saya ingat ya sekolahnya ya. Oh, 450.000 kalau saya salah. Jadi kita juga akan melibatkan sekolah-sekolah penerima dari makanan ini untuk bantu melakukan pengawasan sebelum itu dimakan. Dan kita akan berkoordinasi dengan Pak Menteri Mendikdasmen agar kita bisa memanfaatkan upaya unit-unit kesehatan sekolah, upaya kesehatan sekolah di seluruh sekolah-sekolah di bawah beliau untuk bisa membantu mengawasi. Seenggaknya begitu makanya datang kan kita bisa ajarin dilihatlah warnanya ada yang berubah apa enggak, baunya ada yang aneh apa enggak, fisiknya ada yang lendir-lendiran apa enggak. Nah, pengawasan-pengawasan sederhana itu nanti kita akan kerjasamakan dengan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Pak Menteri Mendikdasmen untuk mengurangi risiko keracunan pada saat misalnya makanan ini dibagikan. Di luar itu, kita ada yang pengawasan yang sifatnya lebih memonitor program. Tadi juga sudah disetujui bahwa setiap 6 bulan, para peserta atau penerima manfaat gizinya Pak Dadan ini akan kita ukur tinggi badan dan berat badannya. Dan itu akan masuk by name, by address ke laporan melengkapi data cek kesehatan gratisnya anak-anak sekolah, sehingga kita bisa tahu efektivitas programnya ini seperti apa. Dan setiap tahun sekali, tadi Pak Dadan sudah bantu kami, kita akan melakukan survei gizi nasional. Ya, dulu kan kita lakukan untuk stunting saja, yang setiap tahun. Ini nanti akan ditambah juga untuk di atas 5 tahun khusus untuk anak-anak sekolah. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat perkembangan status gizi seluruh anak-anak kita
dan kita akan menggunakan itu sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan yang nanti akan kita lakukan. Jadi Pak Zul, kalau saya boleh sampaikan, itu bidang pengawasan yang nanti akan dilakukan antara koordinasi antara Kemenkes, Kemendagri, BGN, dan juga